Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin. Setiap pekannya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji manasik umrah yang insyaallah taala besok, yaitu tanggal 10 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 23 Desember 2023 bersama PT Nuruha. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan teknis manasik umrah yang akan kita laksanakan insyaallah besok. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwa sebelum kita mengerjakan umrah maka kita harus meyakini bahwa umrah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ibadah berarti harus selalu ditanyakan dua pertanyaan di dalam diri kita. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta, yang artinya untuk apa kamu kerjakan ibadah ini dan bagaimana kamu mengerjakan ibadah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bertanya dua pertanyaan ini maka kita mendidik diri kita agar pertama ikhlas. Ikhlas artinya adalah ifradullah bil ibadah, beribadah umrah hanya karena mencari pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tersebut adalah dikerjakan dengan penuh ketundukan, kepatuhan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua mendidik kita agar mutaba'ah, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini ibadah umrah, sebagaimana saya jelaskan bahwa umrah adalah haji kecil, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik, tata cara beribadah haji kalian dariku. Dan termasuk dari haji adalah yaitu ibadah umrah yang disebut dengan haji kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami akan hal ini, maka
Saya pada kesempatan kali ini tidak akan lagi menjelaskan tentang syarat, pengertian umroh dan seterusnya, tapi kita akan masuk kepada teknis pelaksanaan. Kalau kita perhatikan waktu dari sholat zuhur kita, yaitu sekitar jam 12-an sekian, maka kita akan sholat sekitar jam 12.30 kurang lebih. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kembali ke hotel, dan sebelum pergi dari hotel menuju sholat zuhur secara berjamaah, maka saya ingin ingatkan beberapa kesunahan yang semestinya dilakukan ketika seseorang ingin berihram. Sebelumnya saya ingin mengatakan, Bapak di mana tempatnya? Oh, silakan masuk. Oh iya, ya. Enggak apa-apa. Silakan. Silakan duduk, Pak. Ikut aja. Enggak apa-apa, silakan duduk, Pak. Ikut aja. Baik. تفضل هناك يا شيخ. طيب طيب. Jadi besok saya ingin mengingatkan, dari mulai besok kita habis salat subuh insyaallah kosong. Jadi kalau seandainya ada yang ingin jalan belanja mungkin malam ini, dan sekalian packing malam ini. Nanti juga akan dijelaskan oleh pihak travel kapan bagasi terakhir dikeluarkan dari kamar. Nah, besok pagi setelah salat subuh berjamaah, kemudian berzikir, setelah salat zikir pagi, dan siapa yang berkesanggupan untuk menunggu terbitnya matahari sehingga bisa melaksanakan sholat isyraq atau yang disebut dengan sholat syuruk, dan dia adalah sholat awal duha, dan ini adalah sholat penghantar rezeki. Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Adam irka'li arba'an awalan nahar akfika akhirahu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di pagi hari, maka niscaya aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore hari. Dan itu bisa dilakukan untuk saat sekarang ini di kota Madinah sekitar jam 7:04. Saya perhatikan terbit matahari jam 7, kemudian bisa dilakukan jam 7:04. Kemudian setelah itu pulang, makan. Ini mohon maaf saya ingin sesuai dengan jadwal ya, agar apa yang kita lakukan benar-benar teratur. Makan, tidak ada lagi untuk berjalan ke sana ke sini. Setelah makan istirahat, benar-benar beristirahat, karena nanti siang tidak ada istilah tidur. Dari jam 14 sampai jam 20 tidak ada istilah tidur. Kita ingin bis kita makmur dengan talbiyah. Dan alhamdulillah selama saya membimbing umrah, selalu bis itu makmur dengan talbiyah. Tidak pernah ada talbiyah tidak ditalbiyahkan di bis tersebut sampai datang ke hotel. Karena ini sebagaimana sudah kita pelajari adalah amal ibadah yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dilakukan kecuali
orang yang berihram, baik haji ataupun umrah. Istirahat, saya anggap jam 9 sampai jam 11 beristirahat. Benar-benar istirahat. Packing sudah tidak ada lagi, karena antum akan terbuang waktunya. Ya, benar-benar beristirahat. Jam 11 bangun atau jam 10 bangun, kemudian lakukan sunanul fitrah. Sunanul fitrah adalah hal-hal yang semestinya seorang muslim melakukannya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khamsun minal fitrah, 5 dari fitrah manusia. Yang pertama, memotong kuku, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, kemudian menghabiskan bulu kemaluan. Termasuk di dalamnya menghabiskan bulu yang ada, mohon maaf, di sekitar dubur, karena dia bagian dari kemaluan. Assalamualaikum. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu saudara-saudari, mandi besar. Dan mandi besar caranya adalah berwudu selayaknya kita ingin sholat. Lalu setelah itu kemudian mengusapkan air ke kepala sebanyak 3 usapan sampai kulit kepala basah. Lalu setelah itu disiram kepala sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu menyiram seluruh anggota tubuh. Baru setelah itu mungkin mau pakai sabun, pakai sampo, maka ini dikembalikan kepada yang mandi. Jika ingin lengkap lagi, membasuh 3 kali bagian depan kanan dan bagian depan kiri. Bagian kanan kiri, bagian belakang kanan. Kemudian membasuh bagian depan kiri dan bagian belakang kiri 3 kali. Lalu setelah itu pergi ke Masjidil Haram. Nanti di teknisnya silahkan, mungkin bisa sholat ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sholat zuhur dalam keadaan memakai pakaian biasa. Kemudian setelah sholat langsung pulang. Dan saya nasihatkan, itu waktu-waktu yang sangat sibuk, terutama di hotel ini. Ada yang check out, ada yang mau makan dan seterusnya. Maka akan lebih baik lagi kalau seandainya Bapak Ibu makan sebelum zuhur, entah makan apa. Kalau seandainya tidak bisa makan di dapur, maka sudah masuk bis saja. Karena target kita jam 1.30 maksimal jam 14, jam 13.30 maksimal jam 14 itu sudah harus berangkat. Karena semakin Bapak Ibu terlambat, semakin terlambat kita sampai ke Mekah. Semakin terlambat sampai ke Mekah, semakin terlambat kita berumrah. Semakin terlambat berumrah, semakin tidak khusyuk untuk berdoa saat berumrah, karena terlalu capek. Nah, setelah sholat zuhur pulang ke hotel, kemudian para laki-laki memakai minyak wangi. Dan saya nasihatkan untuk perempuan, jika memang tidak terlalu kepingin untuk sholat di Masjid Nabawi, di kamar saja menunggu suaminya, kemudian nanti turun sama-sama. Tapi jika sudah siap semuanya, silahkan untuk bersama suaminya pergi ke Masjid Nabawi untuk sholat zuhur. Dan jangan lupa sholat zuhurnya 4 rakaat bersama imam. Kemudian setelah itu di jamak takdim sholat asar 2 rakaat setelahnya.
4 rakaat bersama imam, kemudian 2 rakaat setelahnya. Setelah sampai kamar, laki-laki memakai minyak wangi, ya, memakai minyak wangi di tubuhnya, di kepalanya, dan tidak memakai minyak wangi di kain ihramnya. Kemudian memakai kain ihram, sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Ada yang bisa mengambilkan kain ihram, contoh yang kamar di sini mungkin? Baik. Setelah itu langsung menuju bus, dan mohon dengan sangat tidak ada yang terlambat. Maksimal jam 14.00 kita sudah benar-benar keluar dari kawasan perhotelan ini menuju Dzulhulaifah. Untuk perempuan, pakaiannya yang penting mencukupi 8 syarat. Yang pertama, menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, lebar tidak ketat. Yang ketiga, tebal tidak tipis. Yang keempat, tidak terkena minyak wangi. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian wanita kafirah. Yang ketujuh, bukan pakaian syuhrah. Yang kedelapan, bukan pakaian yang indah. Ibu jika dilihat oleh orang memakai pakaian tersebut indah, maka itu tidak boleh dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan di waktu di Jakarta saya sering sebut bahwa beribadah di 2 tanah suci bukan sedang fashion show, memperlihatkan kecantikan. Dan kita tidak seperti orang-orang yang kalau sudah ke tanah suci bukannya malah beribadah, tetapi malah foto sana, video sana, memperlihatkan jalan cantik di hadapan Masjid Nabawi. Tidak itu yang diharapkan. Bukan itu yang diinginkan dari datangnya kita ke 2 tanah suci ini. Sedikit menyimpang. Di sini kita dari mulai Rabu malam Kamis, Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu malam ini, ya. Kemudian Sabtu, 4 hari 3 malam. Coba perhatikan, kita introspeksi diri kita. Prestasi apa yang sudah kita lakukan selama kita 4 hari 3 malam? Dari mulai ibadah-ibadah yang kita kerjakan, sholat, sedekah, baca Quran, berdoa, salawat, sholat berjamaah, sholat sunnah, bisa tahajud 11 rakaat di Masjid Nabawi. Apa? Coba introspeksi diri kita. Dan jangan sampai kekurangan yang terjadi di sini terjadi di Mekah. Karena tujuan kita ke sini adalah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya akan contohkan bagaimana memakai kain ihram. Pegang. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari, saya sering bilang bahwa tidak ada contoh khusus untuk memakai kain ihram. Akan tetapi yang biasa saya lakukan adalah dengan cara merenggangkan kedua kaki, kemudian bagian kanan itu lebih pendek daripada bagian kiri, lalu bagian kanannya ke kiri, ya, bagian kanan ke kiri. Kemudian setelah itu diputar, kemudian ditarik seperti ini dan diputar. Ya, dengan seperti ini tidak akan insya Allah jatuh dan tidak akan juga terbuka karena angin, ya, bisa main bola insya Allah. Renggangan kaki tadi untuk memudahkan kita jalan. Boleh pakai sabuk, boleh tidak pakai, ya, boleh pakai sabuk, boleh tidak pakai. Kemudian nanti kain yang kedua
diselendangkan. Yang kiri dimasukkan ke sini biar mudah, dan yang kanan seperti ini. Ini pakaian seperti ini bagi laki-laki, dari mulai kamar masuk ke bis sampai nanti mau tawaf seperti ini. Sampai nanti mau tawaf seperti ini. Nah, baik, kita lanjut. Ini sudah kita di dalam bis jam 14 tepat, dan saya berharap istirahat sebelum zuhur, istirahat. Tidak ada main HP, nggak ada nonton debat cawapres. Ya, istirahat. Karena jam 14 itu kita sudah mulai untuk benar-benar beribadah, memulai manasik umrah kita. Ini tidak ada hubungannya dengan ziarah kita kota Madinah. Umrah kita nggak ada hubungannya. Kalau ada orang langsung ke Mekah, kemudian ihram, tawaf, sa'i, tahlul, selesai, pulang lagi ke Indonesia, sehari selesai, sah umrahnya. Nggak ada urusan dengan berziarah ke kota Madinah. Baik. Sampai di Miqat, insyaallah taala, jika kita on time, kita akan sampai jam 14.30. Dan kekhususan bagi Miqat kota Madinah, Dzulhulaifah, Jibril alaihi salam pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Shalli fi hadzal wadil mubarak." Salatlah di lembah yang penuh dengan berkah ini. Maka disunahkan khusus untuk Dzulhulaifah salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Nah, salatnya salat apa? Salatnya boleh tahiyatul masjid, boleh salat sunnah mutlak. Pendapat yang lebih kuat, tidak ada salat khusus untuk berihram. Setelah selesai salat, masuk ke dalam bus. Nanti di dalam bus, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza stawat rahilatu ahal, kalau sudah naik di atas ontanya baru beliau berihram. Maka naiklah ke atas bus, menghadap kiblat, lalu berihram. Saya biasanya, karena ini kita 2 bis, nanti ada Ustadz Irfan di dalam, kita naik ke atas bis, menghadap kiblat, kemudian kita berihram dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau Allahumma labbaika umratan. Ada 2, labbaika Allahumma umratan atau Allahumma labbaika umratan. Kalau ada yang ingin mengumrahkan orang lain, maka pakai an, atas nama siapa gitu, sebutkan namanya. Selesai. Kalau sudah seperti itu selesai, maka berarti kita dalam keadaan berihram. Rukun pertama dari manasik umrah sudah kita kerjakan. Orang yang sedang dalam keadaan berihram berarti disebut dengan muhrim. Orang yang muhrim maka dilarang baginya larangan-larangan ihram. Yang pertama, mencukur rambut bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, memotong kuku bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, memakai minyak wangi bagi laki-laki dan perempuan. Yang keempat, berburu binatang darat bagi laki-laki dan perempuan. Yang kelima, melakukan akad nikah atau melamar bagi laki-laki dan perempuan. Yang keenam, bercumbu bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketujuh, bagi khusus perempuan, memakai cadar penutup wajah dan 2 kaos tangan. Tapi bagi ibu-ibu yang kebiasaan pakai cadar kemudian tidak biasa untuk dibuka wajahnya, bagaimana? Bisa meletakkan kain di atas kepalanya, kemudian dia julurkan dari atas kepalanya ke wajahnya. Yang tidak boleh adalah mengikat wajah itu dengan kain. Adapun menjulurkan dari atas, nah ini
kebiasaan istri saya, beliau memakai jilbab yang ada tingkatannya. Tingkatan pertama itu beliau ambil dari belakang sampai bisa menutup wajah, sehingga jadi ada tingkatan. Ada jilbab itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Insya Allah perempuan lebih tahu lah ya. Tetapi jika tidak memakai cadar ya tidak mengapa, terbuka. Kemudian yang ke-8 adalah bagi laki-laki memakai baju berjahit atau baju yang membentuk tubuh. Ini tidak diperbolehkan. Yang ke-9 berjima sebelum bertahallul. Yang ke-10 menutup kepala bagi laki-laki. Ya, menutup kepala bagi laki-laki. Terutama kita dalam keadaan musim dingin seperti ini atau musim dingin seperti ini, kadang-kadang kita menutup kepala kita karena kedinginan. Nah, 10 dari larangan-larangan ihram ini akan berpengaruh apabila 1 dilakukan dengan sengaja, yang kedua dilakukan dengan mengetahui itu sebagai larangan. Kalau seandainya tidak sengaja maka tidak mengapa. Kalau seandainya tidak tahu hukumnya maka tidak mengapa. Kemudian setelah itu kita dianjurkan dengan sangat terkhusus bagi laki-laki untuk mengangkat suara mengucapkan talbiyah. Dan keutamaan bertalbiyah ma ahalla muhilun qat wala kabbara mukabbirun qat illa busyir. Tidaklah seorang mengucapkan talbiyah 1 kali talbiyah, bertakbir 1 kali takbir kecuali diberikan kabar gembira. Para sahabat bertanya, bil jannah, apakah kabar gembira dengan surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bala. Iya. Jadi 1 kali talbiyah diberikan kabar gembira dengan surga. Maka ini talbiyah ini mahal. Antum di Jakarta bertalbiyah sampai bebuih mulut tidak akan menjadi nilai ibadah. Tidak akan menjadi nilai ibadah. Talbiyah hanya bisa menjadi nilai ibadah saat diucapkan dalam keadaan berihram. Ya, saat diucapkan dalam keadaan berihram. Makanya ini ibadah mahal. Jangan sampai disia-siakan bertalbiyah. Dan saya berharap di bis 1, bis 2 agar talbiyah tidak terputus. Caranya adalah ustadznya bertalbiyah. Mau diikuti secara nanti akhirnya bersama-sama, yaitu kita tidak ingin bersama-sama. Tetapi kalau akhirnya terjadi bersama-sama, maka itulah sesuatu yang tidak diinginkan tetapi terjadi bersama-sama. Semestinya talbiyah sendiri-sendiri. Akan tetapi karena kita pakai mic, kemudian ada yang terikuti, ada yang mengikuti, maka asalkan kita tidak memimpin talbiyah tersebut, maka itu tidak mengapa. Kalau seandainya ustadznya capek, ingin minum dulu, maka diganti oleh jamaahnya. Kalau di bis saya banyak santri saya, alhamdulillah, nanti gantian. Ya, ada Nabil, ada Abian, ya, ada anak saya Abdullah, gantian. Pokoknya nggak boleh tidur. Yang tidur saya suruh talbiyah. Ya, ini nggak ketahuan ibu-ibu nih. Ya. Ibu-ibu, untuk ibu-ibu bertalbiyah dengan mengucap talbiyah tersebut dan didengar oleh diri sendiri. Karena dikhawatirkan suara perempuan nanti menjadi godaan bagi laki-laki. Suara perempuan bukan bukan aurat, akan tetapi jika diangkat dikhawatirkan menjadi godaan bagi laki-laki. Baik, talbiyah terus nanti kita akan, karena sholat asar sudah kita kerjakan di Masjid Nabawi, kemudian kita sampai ke Mekah insyaallah taala, sampai pembagian hotel, kamar. Baru setelah itu kita turun ke lobi, kita mulai menuju Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Dan saya harapkan ketika menuju Masjidil Haram tidak ada barang-barang yang terlalu banyak dibawa. Cukup tas seperti ini untuk memasukkan sendal, ya, saja.
Jangan terlalu banyak bawa barang karena dikhawatirkan kita musim besar yaitu akhir tahun, dikhawatirkan penuh. Nanti ada yang hilang, kececer dan seterusnya. Cukup tas yang dibagikan oleh travel, kemudian diisi 10-20 real, kemudian untuk bercukur nantinya, kemudian setelah itu plastik buat sendal, itu saja ya. Tidak perlu bawa barang mahal-mahal. Nah, kemudian setelah itu kita menuju Masjidil Haram, masuk dengan kaki kanan, mengucapkan doa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kemudian setelah itu masuk dan sampai di depan Ka'bah. Bagi yang baru pertama kali melihat Ka'bah, maka dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dengan mengangkat tangan. Nanti ini semua saya akan bimbing insyaallah. Saya akan ucapkan dan di belakang akan mengikuti. Kemudian setelah itu kita menuju Hajar Aswad. Sebelum menuju Hajar Aswad, maka kita melakukan ittiba. Ittiba adalah seperti ini. Yang tadinya diselendangkan seperti ini, maka kemudian dilakukan seperti ini. Ya. Jadi pundak kanan terbuka dan selendang di bawah ketiak kanan. Kemudian bagian kiri dijadikan di arah Ka'bah, di sisi Ka'bah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemungkinan kita tidak akan bisa mengerjakan nomor 1, 2, dan 3 yang berkaitan dengan Hajar Aswad. Kita bisa mengerjakan 4 saja, nomor 4. 1, 2, dan 3 apa? 1 adalah menciumnya dan mengusapnya. Yang kedua adalah mengusapnya dengan tangan kanan, kemudian mencium tangan kanan tersebut. Yang ketiga, gunakan media, kemudian medianya kita cium. Ini tidak bisa kita lakukan karena kita banyak rombongan ya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah memberi isyarat. Saya ingatkan, ketika memberi isyarat nanti ada di depan, saya di depan. Jangan ketika saya memberi isyarat, misalkan ini, di sini Hajar Aswad, saya kan beri isyarat. Sedangkan bapak ibu yang di belakang ini kan jumlahnya banyak, 50-an lebih. Ya, jadi bapak ibu di belakang saya. Jangan beri isyarat kecuali sejajar dengan Hajar Aswad. Saya memberi isyarat hanya untuk memberitahu bahwa di sinilah Hajar Aswad. Tapi yang di belakang belum beri isyarat. Paham ya? Dan ini sangat diperhatikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Karena kalau beri isyarat di situ berarti di belakang, berarti kita belum sampai ke Hajar Aswad sudah beri isyarat duluan. Paham? Jadi yang di depan hanya ingin beri isyarat bahwa ini sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Sedangkan nanti yang di belakang-belakang apabila sejajar baru beri isyarat. Apabila sejajar baru beri apa? Isyarat. Nah, beri isyarat kemudian ucapkan Allahu Akbar dan tanpa dicium. Karena tangan kita hanya memberi isyarat, tidak terkena Hajar Aswad. Dan kemudian setelah itu kita semua berjalan dari rukun Hajar Aswad kemudian ke rukun Yamani. Selama perjalanan tersebut maka disunnahkan untuk berzikir, berdoa. Zikirnya apa saja? Istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat. Berdoa apa saja, kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada batasan apapun, baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, baik dari doa dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian setelah itu sampai rukun Yamani. Dari rukun Yamani membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
sampai ke Hajar Aswad. Apabila baru satu kali baca belum sampai ke Hajar Aswad, maka terus baca saja Rabbana atinanya diulang-ulang sampai ke Hajar Aswad. Sampai di Hajar Aswad lakukan seperti yang tadi, ya, yaitu memberi isyarat. Nah, itu disebut dengan satu putaran. Kemudian terus sampai 7 putaran. Sampai 7 putaran. Dan ketika kita lewat rukun yamani, saya biasanya, dan saya lihat ini pada muda-muda ya, sedikit yang tua, dan mudah-mudahan yang tua nanti bisa dibantu oleh yang muda. Saya biasanya di putaran terakhir, putaran ke-6, putaran ke-7, saya mendekat ke rukun yamani, ya. Dan ada cara bagaimana bisa kita mengusap rukun yamani tersebut tanpa harus berdesak-desakan, tanpa harus sakit-sakit. Ya, kita mengusap rukun yamani karena Rasulullah bersabda, ini juga ibadah mahal, tidak bisa dilakukan kecuali Ka'bah. Inna istilamahuma yahuttul khataya. Sesungguhnya mengusap rukun Hajar Aswad dan rukun yamani itu menghapuskan dosa. Dan ini ibadah mahal, tidak bisa kita kerjakan kecuali di Ka'bah al-Musyarrafah. Dan saya nasihatkan, tidak ada bagian dari Ka'bah yang disentuh selain 2 rukun itu. Kita tidak ingin seperti orang awam yang nyentuh-nyentuh Ka'bah kemudian nangis-nangis di situ, tidak. Ya. Yang disentuh hanya rukun Hajar Aswad dan rukun Yaman. Kemudian terakhir putaran ke-8 kita masih memberikan isyarat. Dan ini pendapat yang saya lebih condong kepada pendapat para ulama, yaitu putaran ke-7 berarti ke-8 menghadapi Hajar Aswad tetap memberikan isyarat. Ada yang langsung lewat begitu saja. Taib, selesai tawaf langsung dikembalikan. Laki-laki dari ittiba langsung menyelendangkan kembali. Kenapa? Karena kita mau sholat, dan Rasulullah SAW bersabda, la salata liman laisa ala adhihi syai'. Tidak ada sholat bagi yang di atas pundaknya tidak tertutup, maka harus tertutup sholatnya. Nah, dan saya berharap agar benar-benar satu kesatuan, ya. Jadi tidak tercecer, karena kalau sudah tercecer itu menyebabkan tawaf kita lama, umrah kita lama nanti. Satu kesatuan, pelan-pelan gitu ya. Nah, selama 7 putaran tersebut, bagi yang tidak membawa keluarga, diperbolehkan bagi dia untuk melakukan romal, berlari-lari kecil di 3 putaran pertama. Di 3 putaran pertama. Kemudian selama 7 putaran tersebut, jangan lupa untuk membaca doa atau zikir yang dikehendaki. Dan saya berpesan, ini mungkin menjadi PR kita bersama, ya, agar selama hidup sering-seringlah hafal doa-doa dari Al-Quran dan doa-doa dari hadis Rasulullah SAW. Wallahi, itu doa penuh dengan berkah. Itu doa lebih baik daripada doa apapun yang kita baca, yang kita rangkai, yang kita buat di dalam kehidupan kita, di dalam ucapan kita saat berdoa. Lebih berkah doa dari Al-Quran, doa dari hadis Rasulullah SAW. Maka, dan itu motivasi kita untuk selalu punya prestasi. Misalkan selama di Mekah saya hafal doa dari Al-Quran sekian banyak, selama di Mekah saya hafal doa dari hadis Rasulullah SAW sekian banyak. Itu namanya prestasi. Itu yang saya sebut prestasi. Selama di Mekah saya, ini kan di Mekah lumayan lama nih, 8 hari kalau nggak saya, kita saya bisa menghatamkan hafalan juz 30 dan seterusnya. Prestasi. Karena semua amal ibadah kita sama, hotel kita sama, cuma prestasi kita yang berbeda. Ya. Baik. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berarti selesai pekerjaan yang kedua kita, yaitu bertawaf. Selesai rukun yang kedua. Silakan Pak, silakan lewat. Enggak apa-apa. Silakan. Ya. Mohon maaf Pak ya, jalannya digunakan. Ya. Bawa aja sendalnya Pak. Ya.
Maaf ya Pak. Baik. Kemudian setelah itu kita sholat 2 rakaat. Sholat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Setelah sholat apakah ada doa? Sebenarnya tidak ada doa khusus. Tapi jika ada yang ingin berdoa, ya dipersilahkan. Ini biasanya setelah sholat selfie. Mumpung masih pakai apa namanya? Pakai ihram di depan Ka'bah lah. Saya para ikhwan untuk selfie ini jauhilah. Biarkan hanya Allah yang tahu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ya. Oh, Ustaz, pengalaman nih seumur hidup nanti mungkin nggak bisa kesini lagi. Nah, itu lain lagi sudah. Yang jelas seperti itu. Setelah selesai sholat, kemudian minum air zam-zam sepuasnya. Kemudian disiramkan kepala, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu pergi kembali ke Hajar Aswad kalau sanggup. Kalau tidak, berikan isyarat saja, tapi sejajar dengan Hajar Aswad. Baru setelah itu naik untuk ke Bukit Safa mengerjakan sa'i. Ya, mengerjakan sa'i. Kemudian membaca abda'u bima bada Allahu bih. Kemudian inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini semua saya akan bimbing dan saya ucapkan dan diikuti sama-sama insyaallah ta'ala. Baru sampai di Bukit Safa, hadapkan diri ke Ka'bah, mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Ini satu kali. Kemudian doa. Kemudian setelah doa kita bertakbir lagi 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai selesai tadi, sampai hazamal ahzab wahdah. Ya, 2 kali. Kemudian doa. Kemudian setelah itu bertakbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzab wahdah. Yang ketiga, lalu doa. Jadi takbirnya 3 kali, kalimat tauhid sekali, kemudian doa. Silakan Pak. Kemudian dan itu diulangi sebanyak 3 kali. Itu diulangi sebanyak berapa? 3 kali. Setelah selesai di Bukit Safa melakukan itu, maka jalanlah ke Marwah. Di tengah perjalanan mendapati 2 lampu hijau. Bagi yang bujangan tidak bawa keluarga sama sekali, maka dia berhak untuk berlari sekencangnya. Berlari ya, sekencangnya. Yas'a sa'yan syadidan, dalam hadisnya begitu. Dia berlari sekencangnya. Kemudian setelah lampu hijau yang kedua, dia berjalan seperti biasa sampai ke Marwah. Dari Safa ke Marwah itu disebut 1 putaran. Dan selama perjalanan dari Safa ke Marwah, maka kita banyak membaca Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Sampai di Marwah kita melakukan persis yang kita lakukan di Safa tanpa mengucapkan inna safa wal marwata min sya'airillah. Takbir 3 kali, kemudian kalimat tauhid, kemudian kalimat la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Lalu berdoa. Lalu setelah itu takbir lagi 3 kali, kalimat tauhid, lalu kalimat la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Lalu berdoa yang kedua. Kemudian takbir lagi 3 kali, kemudian kalimat tauhid, kemudian mengucapkan lagi la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Lalu bertakbir yang ketiga, berdoa yang ketiga. Kemudian berjalan lagi dari Marwah ke Safa. Di tengah perjalanan dapat lampu hijau, lari lagi. Bagi yang tidak bawa keluarga, bagi yang bawa istri, jangan ditinggal istrinya, atau jangan diajak lari istrinya. Kenapa? Karena aurat perempuan. Ya. Kemudian sampai lampu yang kedua, baru setelah itu ke Bukit Safa. Nah, itu disebut juga 1 putaran. Sa'i adalah
perjalanan dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 putaran. Dimulai dari Safa dan berhenti di Marwah. Dan selama perjalanan itu banyak-banyak membaca Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Dan juga doa-doa yang lain, zikir-zikir yang lain. Dan juga banyak mengingat, kalau saya sering banyak mengingat jasa ibu, karena ini kan kisah Hajar dengan Ismail. Hajar alaihissalam mencari air untuk anaknya Ismail, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, setelah itu selesai, berhenti di Marwah, putaran ke-7. Di putaran ke-7 kita tetap berdoa. Di putaran ke-7 tetap berdoa seperti biasa. Lalu selesailah sa'i. Berarti tinggal satu rukun lagi, yaitu tahallul. Tahallul bagi laki-laki sangat disunahkan untuk mencukur gundul pelontos rambutnya. Karena didoakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan rahmat sebanyak 3 kali. Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul pelontos rambutnya. Allahumma arhamil muhalliqin. Allahumma arhamil. Selama doa itu ada orang bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah. Orang yang memendekkan rambutnya saja bagaimana wahai Rasulullah SAW? 3 kali Rasulullah SAW memberikan doa untuk orang yang menggundul pelontos rambutnya. Baru setelah itu wal muhalliqin kata Rasul. Dan semoga Allah merahmati orang-orang yang memendekkan rambutnya. Nah, khusus untuk perempuan, jangan pernah memotong rambut di Marwah. Potong rambut di kamar hotel. Jangan buka auratmu di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itu aib sekali. Dan sangat disayangkan yang banyak melakukan itu adalah wanita muslimah dari Indonesia. Ini PR tersendiri bagi kami para pendakwah. Bagaimana cara menyadarkan bahwa itu aurat yang besar, dan itu dosa besar membuka rambut di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian bagi laki-laki disunnahkan mencukur seluruh rambutnya, baik itu menggundul pelontos ataupun memendekkan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal muhalliqina ru'usakum wal muqassirin la takhafun." Yang artinya baik kalian menggundul pelontos seluruh rambut kalian ataupun memendekkan seluruh rambut kalian. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, jika ada orang yang cuma memotong sebagian maka tidak sah tahallulnya. Kalau tahallulnya tidak sah berarti larangan-larangan ihramnya masih berlaku. Nah, ini yang bahayanya. Ya. Jadi tidak sah tahallulnya kalau hanya sekedar, ini pendapat yang lebih kuat yang kita ambil, tidak sah tahallulnya kalau cuma potong sebagian saja. Atau ada sebagian kaum muslimin begini, dia potong di Marwah sebagian, sudah pulang ke hotel. Baru setelah itu dia mandi, dia bagian di pakaian, kemudian baru dia ke barbershop. Dia gundul lagi. Nah, ini tidak sah ini. Dia berarti melanggar larangan ihram. Paham ya? Nah, ini, dan insyaallah taala nanti kita akan pergi sama-sama untuk bertahallul di tempat tahallul, yaitu di bawah gedung Safa atau di bawah gedung hotel Safwa namanya ya, di situ. Taib, ada pertanyaan? Ini yang bisa kami sampaikan untuk saat sekarang ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, biar dengar orang. Tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa mulai dari memberi syarat. Jadi memberi syarat tadi adakah petunjuk khusus? Karena yang dulu saya pernah dengar dan pernah mengerjakan juga memberi syaratnya sejajar itu tadi dengan mengangkat tangan kanan, Bismillah Allahu Akbar. Apakah seperti itu? Itu yang dengan memberi syarat. Yang kedua tadi berkaitan dengan mandi tadi, mandi besar, niatnya mandi besar seperti biasa. Kemudian untuk setelah mandi kita kan dianjurkan memakai harum-haruman, wangi-wangian. Nah itu
dan tidak boleh terkena ihramnya tadi. Berarti kita masih pakai anduk atau waktu memakai itu pun penjelasan. Kemudian niat berihramnya dulu kami setelah itu memakai ihram, sebelum memakai ihram berniat. Tadi kalau saya tidak salah dengar Ustaz menjelaskan di mobil sama-sama. Nah ini mungkin perlu penegasan Ustaz. Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah. Yang pertama tadi adalah tentang memakai kain ihram ya Pak. Nah, Isyarat saat di Hajar Aswad ya. Maka ada sebagian ulama berpendapat bahwa awal dari mau tawaf memakai Bismillah Allahu Akbar, awalnya saja. Tapi ada sebagian yang lain mengatakan Allahu Akbar saja. Maka dua-duanya diperbolehkan, tidak mengapa dikerjakan dua-duanya ya. Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar saja, tidak mengapa. Bismillah karena setiap perbuatan baik diawali dengan Bismillah. Kemudian ini sebagian ulama berpendapat bahwa dengan berdasarkan hadis, keumuman hadis bahwa setiap amal baik tidak dimulai dengan Bismillah maka dia terputus barokahnya, hanya pakai Bismillah. Tapi kalau dilihat dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, maka beliau cukup mengucapkan Allahu Akbar. Baik. Pertanyaan yang kedua yaitu memakai minyak wangi saat berihram. Maka ini kegiatannya di kamar, ya. Nah kalau sudah di kamar itu sama istrinya. Sama istrinya mau pakai handuk mau enggak, mau yang makaikan istrinya enggak jadi masalah ya. Yang jelas di badan, kemudian di kepala, bahkan Rasulullah SAW yang memakaikan istrinya Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Jadi makai handuk ataupun makai kain ihram asalkan tidak, maksudnya tidak terkena itu gini Pak. Ini minyak wangi kita usapkan. Adapun bekasnya yang sudah kita pakaikan ke sini kemudian terkena tidak mengapa. Ya. Yang ini misalkan saya tuang ke tangan kemudian kita kenakan kain ihram itu yang tidak boleh. Nah, ya. Bersengaja mengenakan ke kain ihram itu yang tidak diperboleh. Yang ketiga tentang niat. Ya, niat. Ya, ini ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa kana Rasulullah SAW idza stawat rahilatuhu thumma istaqbal qiblah ahalla. Beliau jika sudah naik ke atas ontanya kemudian menghadap kiblat baru beliau berihram. Nah, itu dalilnya yang menunjukkan bahwa kita ke bis kemudian nanti kita menghadap ke kiblat, entah berdiri entah duduk semampunya, kemudian mengucapkan labbaika Allahumma umratan. Demikian. Nah, ibu-ibu tidak ada yang haid di sini? Nggak ada ya? Nggak ada yang bermasalah dengan haid ya? Baik. Bapak-bapak ada pertanyaan lagi? Nah, nanti pada saat tawaf misalnya itu bareng sama istri atau gimana? Ya. Untuk tawaf nanti bisa dia istrinya jangan dilepas, istrinya dipegang saja. Jadi bersama keluarga gitu ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, mungkin perempuan di tengah, kemudian laki-laki mengelilinginya. Tidak juga seperti itu. Tapi lebih baik bersama istri saja. Nah, tapi rombongan bersama-sama dan rombongan. Ya. Nah, tidak. Kalau sama istri tidak ada romal Pak. Ya, sudah kalau bawa keluarga perempuan, anak, istri, orang tua yang lemah-lemah bersabar saja. Jangan keluarkan kelakian-lakiannya. Ya, jalan saja kita. Jalan. Ya. Nah. Hajar Aswad sejajar itu gimana? Ada lampu hijau. Kalau di belakangnya. Iya. Misalkan ini Hajar Aswad, sananya ada lampu hijau. Di atasnya ada. Iya, di dinding sebelah sana. Jadi dia berseberangan. Ini Hajar Aswad, sebelah sana itu ada lampu hijaunya. Nah, nanti saya akan beri aba-aba. Ya.
Tapi tadi jangan sampai ketika saya ngangkat, yang di belakang, apalagi paling belakang ikut ngangkat karena belum sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, ada lagi? Siap. Tadi rencana teknisnya sholat maghrib isanya di mana? Oh iya, kalau kita mudah-mudahan sampai cepat ya, kira-kira sampainya mungkin misalkan jam 2:30, anggap 2:30, 2:30, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin jam 8. Nanti kita lihat keadaannya, apakah kita sholatnya di Masjidil Haram sama-sama. Ya, mudah-mudahan ini yang biasa membuat lama adalah kita sampai pas orang lagi sholat isya. Nah, itu lama. Kenapa lama? Karena mereka akan menahan, ngeblok itu jalan agar orang-orang yang baru sholat isya keluar. Nah, itu yang membuat lama. Mungkin bisa 1 jam baru kita bisa masuk bisnya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Nanti dilihat di lapangan, apakah kita sholat maghrib isya di jalan, ataukah di hotel, ataukah di Masjidil Haram. Nah, ada lagi? Saat sa'i itu kan yang di Safa dan Marwah kan berdoa masing-masing Ustaz Ya. Itu nanti rombongan juga atau gimana? Maksudnya rame-rame berdoa terus barengan turun atau Yang saya bimbing biasanya yang berbarengan itu di Safa dan di Marwahnya saja. Adapun yang sambil jalan tidak, sendiri-sendiri. Maksudnya yang di Safa dan di Marwah. Oh iya, kita berbarengan. Karena begitu mungkin Ustaz kasih istilahnya selesai, berarti selesai semua doa. iya. Turun. Misalkan begini, Allahu Akbar, nanti bapak-bapak ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Habis itu la ilaha illallah, bapak-bapak gitu. Wahdahu la syarikalah, mengikuti. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, mengikuti. La ilaha illallah wahdah, kemudian anjaza wa'dah, hazaman ahza wahdah. Lalu saya katakan silahkan berdoa. Setelah cukup berdoa, baru saya takbir lagi. Bapak-bapak ibu, terus seperti itu. Baik itu di sofa ataupun di Marwah. Ini untuk pembelajaran tidak mengapa. Nah, ada lagi? Ya, sudah jam 7:15. Kira-kira cukup insyaallah. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di grup. Ya. Mungkin ada teknis dari pihak travel yang saya ingin sampaikan, seperti barang, kemudian koper, atau di grup juga bisa. Ya, di grup lebih enak ya. Ya, demikian. Ini yang bisa disampaikan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.